Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Alvin Devaliandre dari SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara kelas 12 IPS 1 akan menjelaskan tentang nilai dan norma. Kira-kira, apa ya perbedaan nilai dan norma? Nilai merupakan suatu pandangan seseorang tentang suatu hal yang baik atau hal yang buruk. Sementara norma merupakan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Bedanya dengan nilai, norma ini bersifat nyata, tegas, dan jelas. Dan jika kalian melanggar norma, maka kalian akan diberi hukuman atau sanksi tertentu. Karena norma dalam masyarakat suatu penerapan dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat itu. Contohnya, kalian mendapati suatu kasus di mana ada seorang yang membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan menegurnya atau akan berdiam diri saja? Dan tentunya yang harus kalian lakukan adalah menegurnya dengan cara yang sopan dan cara yang baik ya. Karena kita kalau berada di dalam masyarakat, kita harus mengedepankan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam suatu anggota masyarakat. Norma ini dibuat oleh masyarakat yang peduli terhadap nilai keindahan dan kebersihan masyarakat yang menginginkan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat. Kemudian, nantinya membuat aturan untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan akan menerima sanksi berupa teguran dari contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan dasar terbentuknya norma. Selanjutnya mari kita lanjutkan pada pembahasan klasifikasi nilai sosial. Dalam nilai sosial terdapat beberapa macam klasifikasi, dimulai dari nilai sosial berdasarkan sifatnya, di mana berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua, yaitu nilai mendarah daging dan nilai dominan. Sekarang mari kita bahas satu persatu dimulai dari nilai mendarah daging. Nilai yang mendarah daging diartikan sebagai suatu nilai yang sudah menjadi bagian dari kepribadian dan kebiasaan seseorang atau kelompok masyarakat. Umumnya, nilai tersebut sudah terasosiasi sejak kecil, maka apabila tidak dilaksanakan, maka seorang akan merasa malu, gagal, dan sangat bersalah. Contohnya, jika ada seorang siswa yang rajin dan tidak pernah terlambat, ketika ia melakukan kesalahan sekecil apapun itu, ketika sedang terlambat ataupun seperti tidak mengerjakan tugas, maka ia akan merasa malu. Berbeda dengan orang yang sudah terbiasa terlambat, maka dia akan have fun, maka tenang dan tidak akan berpikir apa-apa. Sementara nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. Banyak orang yang menganut nilai-nilai tersebut. Contoh dari penerapan nilai dominan adalah ketika kalian dihadapkan dengan dua hal, ketika antara belajar dan bermain. Kalian lebih mementingkan belajar daripada bermain. Hal ini membuktikan bahwa nilai dominan kalian adalah belajar, karena kalian menganggap bahwa belajar lebih penting daripada kalian untuk bermain. Kemudian kita akan membahas tentang klasifikasi nilai sosial berdasarkan pendapat Profesor Notonegoro. Berdasarkan beliau, dibagi menjadi tiga. Yang pertama nilai material, nilai vital, dan nilai rohani. Nilai material merupakan nilai yang penting untuk jasmani kalian. Contohnya makan, tidur, istirahat, dan lain-lain. Kemudian nilai vital merupakan suatu nilai yang tidak dilakukan akan menimbulkan dampak. Contohnya, ketika kalian tidak mengerjakan PR dan kalian dimarahi oleh guru kalian, artinya PR merupakan suatu nilai yang sangat vital, karena jika kalian tidak mengerjakan, maka kalian akan menerima dampaknya. Kalian akan dimarahi oleh guru kalian. Atau contoh lain, ketika kalian keluar pada saat hujan, namun kalian tidak membawa payung, itu akan mendapatkan kalian akan terkena hujan dan basah semua. Sehingga payung merupakan nilai vital bagi kalian ketika saat kalian keluar sedang hujan. Dan yang terakhir adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala hal yang berguna bagi manusia untuk kebutuhan rohaninya. Contohnya adalah ibadah. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri norma sosial.
Norma sosial ada yang tertulis dan tidak tertulis, dan tidak semuanya itu tertulis. Ada yang juga yang tidak tertulis, seperti aturan dalam keluarga, aturan dalam adat, dan lain-lain. Sementara contoh aturan yang bersifat tertulis adalah aturan-aturan yang keluar dari suatu lembaga. Contohnya larangan membuang sampah sembarangan yang berada di pinggir sungai. Dan aturan-aturan formal lainnya yang terdapat dalam suatu organisasi yang tertulis. Yang kedua, merupakan hasil dari kesepakatan. Nilai kesepakatan ini muncul dari hasil kesepakatan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah ditaati bersama. Ketika munculnya suatu norma dan nilai masyarakat yang ada dalam masyarakat, maka harus ditaati dengan bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah terdapat sanksi, di mana ketika kita melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat, kita akan mendapatkan sanksi-sanksi tertentu. Contohnya, ketika kalian tidak mengenakan helm ketika mengendarai motor, maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran ataupun denda. Dan hukuman yang lain yang terakhir adalah bisa perubahan sosial bersifat fleksibel. Artinya, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Contohnya adalah norma baru yang saat ini berlaku, yaitu adanya anjuran untuk menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah, ketika dulu tidak ada norma yang mengatur kita untuk bepergian menggunakan masker. Hal ini terjadi karena adanya suatu pandemi, yaitu COVID-19 yang saat ini terjadi. Kemudian, norma sosial juga terdapat klasifikasinya. Yang pertama adalah berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah formal dan non-formal. Yang bersifat formal adalah norma yang berasal dari lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi tertentu. Sementara yang non-formal, biasanya norma-norma ini adalah bentuk-bentuk sebagai norma yang tidak tertulis. Artinya timbul dari suatu kebiasaan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah aturan yang terdapat dalam keluarga kalian atau rumah kalian. Klasifikasi norma sosial berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa mengubah dan tidak ada yang bisa memanipulasi. Contohnya seperti aturan-aturan yang terkandung dalam kitab suci di masing-masing agamanya. Selanjutnya, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan aturan atau ketentuan sosial yang gunanya mengatur tindak tanduk perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah kaidah atau peraturan bagi manusia dan bagi tingkah lakunya yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu, yang berisi perintah atau larangan dan sanksi tertentu norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan. Contohnya adalah seperti aturan yang ada di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta pasal-pasalnya. Jadi, kesimpulannya adalah nilai adalah suatu yang dinilai dari masyarakat atas baik atau tidaknya, sedangkan norma adalah sesuatu yang dijadikan sebagai dasar perintah, hukum, dan lain-lain. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang jelasnya suara, karena saya mahasiswa. Mohon maaf.